Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Pratama di channel gue. Ya, ternyata sudah lama juga gue nggak buat konten. Gue vakum di dunia konten creator. Dan akhirnya gue bisa kembali lagi atas izin Allah tentunya, oke? Dan kali ini adalah awal kembalinya gue ke konten creator. Insya Allah kedepannya akan lancar jaya atas izin Allah. Dan di episode kali ini gue ingin membuat sesuatu yang spesial tentunya. Dan ini gue rasa belum pernah dicoba. Mungkin hampir mirip-mirip sama dengan konten-konten kreator yang lainnya, tapi gue akan sedikit coba berbeda ya, oke. Jadi kita mulai aja ke ini. Nah, kali ini kita akan membuat suatu konten yang bernama flashback, yang dimana flashback ini kita akan menceritakan keindahan-keindahan di masa lalu di sebelum zaman milenial ini ya guys. Sebelum zaman milenial ini kita akan menceritakan flashback, kembalikan waktu yang dulu kita mengalami, artinya kebahagiaan bersama teman-teman, terus kebahagiaannya di masa-masa sebelum mengenal teknologi yang lebih berkembang ini guys. Jadi gue gimana ya membuat konten ini agar kedepannya gue bisa mengingat masa-masa itu guys. Jadi biar nggak lupa lah, biar bisa ceritakan ke anak-anak gue nanti, oke? Kita mulai aja, langsung flashback time. Oke, di perdananya di episode part 1 di flashback time ini, ini dari orang Indonesia jadi mohon maklum, oke? Di flashback time ini gue akan membahas beberapa game ataupun permainan tradisional yang pernah dulu gue alamin. Mungkin kalian semua yang pernah alamin, gue akan flashback kembali. Dan langsung aja, yang pertama adalah dadaluan. Mungkin di berbagai tempat, di berbagai daerah, permainan ini mungkin sama bentuknya, sama cara bermainnya, tapi di masing-masing daerah itu akan berbeda namanya, oke? Dan gue ini posisinya waktu itu di daerah masa kecil gue di daerah Cirebon Timur. Jadi gue akan kasih nama permainan-permainan ini nanti sesuai daerah gue. Dan bagi kalian yang merasa sama tapi beda nama, boleh tulis di kolom komentarnya di daerah kalian namanya apa ya guys. Oke, kita bahas yang pertama guys, dadaluan. Game dadaluan ini sebenarnya salah satu game gue fanatik, yang bikin gue seru, gemes, antara gemes dan emosi. Dan dimana game dadaluan ini terdiri dari dua tim yang berjumlah masing-masing timnya bisa lebih banyak, bisa lebih seru. Jadi semakin banyak timnya, semakin jumlah orang banyak itu semakin seru guys. Jadi terbentuk dua tim, dan dua tim ini mempunyai masing-masing anggota yang sama jumlahnya guys. Yang penting sama rata. Dan di permainan ini yang ada di gambar itu juga ada garis-garisnya, dan salah satu tim yang menjaga garis itu tidak boleh membiarkan tim lawan melewatinya, oke? Dan sepertinya di permainan ini, mungkin yang bagi kalian yang pernah melihat Upin dan Ipin, ini mungkin kalian tahu ya guys, di game ini ada yang di serial Upin itu, oke? Dadaluan ini yang menurut kesan yang gue alamin di game permainan dadaluan ini adalah, dulu gue pernah main dadaluan beranggotakan 6 orang. Jadi 6 orang tim 1 dan 6 orang lagi tim 2, oke? Dan di 6 orang itu yang gue alamin adalah di saat gue jaga, itu yang paling kesel itu yang di saat gue jaga. Karena di tim itu kita tuh nggak ada yang mudah, antara yang jaga sama yang lewatin itu juga sama-sama susah guys. Apalagi sudah kekunci, kalau sudah kekunci antara belakang, depan sama yang tengah itu sudah antara nyerah sampai tunggu sore baru pulang maghrib, itu baru selesai permainan itu. Jadi dulu pernah gue alamin
di saat gue jaga sama temen-temen gue, terus ada musuh dari tim gue yang sahabat gue dari kecil, teman gue dari kecil yang di daerah sana itu ingin mencoba menerobos dari dua sisi. Jadi gue bagian paling depan sendiri, dan paling depan sendiri itu gue menjaga dua orang yang antaranya dua orang itu mengecoh gue dari kanan dan kiri. Itu yang paling sebel banget dari gue, karena gimana ya, kalau kayak gitu itu tuh sebenarnya namanya trik permainan guys. Kalau kita sudah terjebak oleh manipulasi gerakan, itu paling susah guys. Jadi antara kita harus membuka salah satu jalan orang itu biar masuk dulu, biar kejebak, biar yang penjaga yang kedua itu bisa menjaganya. Itu yang akan mudah lebih. Tapi lawan itu bisa aja kalah itu dengan cara kita mengalahkan satu persatu sampai orang yang dari tim lawan itu tersisa satu orang. Kalau udah satu orang, ya itu udah namanya udah nyerah, karena nggak ada lagi, dia nggak bisa gerak, dia sudah dikepung dari belakang, dari sisi kanan ataupun sisi depan guys. Jadi mungkin itulah cara permainannya yang gue ketahui. Mungkin bagi kalian yang tahu lebih lainnya boleh komentar, oke? Dan yang bikin gue kesal tadi, di saat gue ingin menghadang teman gue yang sebelah kiri, tiba-tiba teman gue yang sebelah kanan itu nyerobot masuk guys. Yang anehnya, di saat gue mau tutup set yang gue jaga, di saat gue mau kejar yang kanan itu, gue kejedot sama kepalanya guys. Gue gak bisa ngerem, kan luas dari garis itu sangat luas guys. Mungkin ada sekitar 1,5 meter ya, jadi jaraknya garis itu 1,5 meter guys. Jadi gimana caranya kita harus bener-bener cepat, dan kita tahu pergerakan musuh, itu yang harus kita perhitungkan di cara permainan ini. Jadi ada serunya juga, ada jengkelnya juga ya. Serunya ya itulah, kita bisa bermain sama teman-teman, sama banyak orang, nggak kayak sekarang gitu yang bisa mainnya di HP. Meskipun banyak orang kan, kita hanya terbatas oleh layar, jadi nggak bisa merasakan capek keringat gitu loh guys. Tadi itulah dadaluan yang kali ini gue bahas. Dan yang kedua, boy-boyan. Sebenarnya boy-boyan ini game yang pakai bola tenis, terus kita mengumpulkan batu yang kita susun. Kita bisa pakai batu genteng bekas ataupun batu yang gepeng-gepeng, kita susun sampai 7 atau 10 lah, 10 batu. Dan kita semua lebih banyak lebih seru. Dan game ini salah satu game yang paling nyebelin kalau lo jadi kalah. Oke, kalau lo kalah, lo ini paling nyebelin, sumpah. Antara lo ngejar temen lo sama lo yang dikejar, paling enak lo yang dikejar daripada lo yang ngejar temen lo. Oke, di saat menurut gue game ini paling jengkelin juga. Rasa capek juga guys, capek karena kita berlari-lari, terus kita lempar bola sampai kena teman kita. Itu di serial Upin Ipin kayaknya ada deh guys. Di Upin Ipin di film Upin Ipin juga itu ada gamenya kayak saya ada, tapi nggak tahu deh, nanti gue kasih gambarnya, oke? Dan di game ini, di saat yang kalah itu, jadi yang kalah itu di belakang tumpukan batu yang kita udah tumpuk. Jadi kita tumpuk dulu sampai 10 tumpuk, yang kalah yang dijaga di belakangnya, terus yang lainnya itu berbaris, dan melempar bola itu sampai kena batu yang itu terus rubuh. Kalau bisa sampai pecah, sampai berantakan gitu guys. Dan di game ini sebenarnya yang kalah ya sebenarnya juga ini membutuhkan 2 tim juga sebenarnya. Game ini membutuhkan 2 tim. Kalau 2 tim bisa, tapi kalau yang satu kalah jaga itu juga bisa. Sebenarnya ini game ini adalah 2 tim ya guys. Yang tim satunya melempar itu, oh iya guys, ada menggunakan sandal. Alatnya bukan bola saja tapi sandal jepit. Mungkin kalian banyak di daerah kalian sandal jepit juga guys. Oke, itu jadi 2 tim, yang satunya jaga, yang satunya lari mengejar orang yang menang agar bisa bergantian kalah dan menangnya. Ini game yang paling nyebelin menurut gue dari permainan tradisional yang pernah gue mainin. Oke, dan game tradisional yang ketiga ini mungkin udah banyak yang tahu ya guys, mungkin udah banyak yang
masih memainkannya sampai detik ini juga. Mungkin di daerah-daerah sana, di desa-desa sana, di pelosok-pelosok sana mungkin masih ada permainan ini guys. Tapi gue ingin flashbackin untuk diri gue sendiri, mungkin untuk kalian yang nanti bisa ke bawah suasana guys di video gue nanti. Oke, ini adalah game kelereng. Oke, di game kelereng ini sebenarnya game yang paling menguntungkan menurut gue guys. Game paling menguntungkan menurut gue karena di game kelereng ini kita banyak cara bermainnya, banyak cara permainannya, banyak di satu game ini kita bisa menggunakan menggunakan satu kelereng untuk setiap pemain. Itu dengan cara kita melubangi tanah, kita masukkan dulu kelereng itu ke tanah dari jarak jauh, terus yang masuk itu bisa ngesut pertama sesuai urutannya guys, yang masuk kedua bisa ngesut yang kedua, terus yang selanjutnya ya. Terus ada lagi yang semacam kita buat lingkaran itu untuk di situ di dalamnya kita meletakkan kesepakatannya guys, kesepakatan dari setiap anggota pemain ini. Kita mengorbankan berapa kelereng untuk kita shoot yang ke dalam itu. Dulu pernah gue paling banyak untuk menaruh korban kelereng gue itu 20. Jadi setiap pemain 20 kelereng itu bener-bener paling jengkelin. Bukannya paling banyak yang paling seru, enggak. Kalau permainan kelereng ini kita paling banyak itu paling jengkelin guys. Kalau kita nggak bener-bener nggak bisa cari timing yang pas untuk kita shoot itu, kalau kita menggunakan kelereng itu terus kelereng yang kita shootkan itu masuk ke lingkaran, itu otomatis kelereng kita yang di sana di dalam lingkaran itu udah hangus guys, karena kesempatannya cuma kalau kelereng yang kita shootkan masuk ke lingkaran itu berarti udah kalah, kita nggak bisa memainkan lagi gitu guys. Keseruan permainan tradisional yang ada di Indonesia itu banyak banget, sampai mungkin arti kebahagiaan cara bermain game anak zaman sekarang ataupun anak-anak kota ataupun anak-anak milenial sekarang itu menurut gue berkurang guys. Lebih banyak melihat gadget itu yang membuat mata sakit, karena kan efek dari gadget kan tahu sendiri ya guys, banyak efeknya. Mungkin itu karena berkembangnya ekonomi, berkembangnya teknologi yang sudah digital ini, jadi banyak permainan kita dibuat di Android, dibuat di smartphone. Jadi banyak yang main handphone. Bahkan di desa-desa gue, saat gue balik ke daerah Cirebon sana, sudah nggak pernah lagi nemuin permainan yang dulu masa kecil gue pernah mainkan, karena teman-teman gue udah pada ke kota, dan anak-anak baru yang ada di sana, anak kecil-kecil yang baru hadir di sana itu nggak main tradisional, malah main gadget guys. Dan sebenarnya masih banyak permainannya seperti petak umpet, terus egrang, terus banyak lagi. Tapi kali ini gue hanya memilih permainan yang paling menguras emosi, menguras tenaga, dan menguras keberuntungan kita guys. Itu ada 3 itu yang menurut gue signifikan. Oke? Mungkin bagi kalian yang suka ataupun memainkan permainan yang lainnya, mungkin kalian bisa tolong tulis komentar, bang bahas dong permainan ini bang, menurut abang kayak gimana. Terus kalau kalian memiliki saran untuk bikin konten flashback time lagi yang seperti apa, boleh kalian solusi boleh kalian sarankan di kolom komentar guys. Nanti insyaallah gue akan baca, insyaallah gue kalau ada waktu gue akan buatkan. Oke? Mungkin cukup sekian dulu video dari gue, kurang lebihnya gue minta maaf. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan, kalau ada kelebihannya mohon dimaafkan lagi, karena saya hanya manusia yang penuh kekurangan, penuh dengan dosa tentunya. Oke? Mungkin cukup sekian dulu video dari gue. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video gue, dan bagi kalian yang belum subscribe, please kalau kalian mau channel ini berkembang, bantu gue untuk subscribe channel ini, oke guys. Jadi cukup subscribe, kan subscribe gratis. Terus kalau kalian suka boleh like dan boleh share ke teman kalian, karena berbagi itu indah. Oke, sekian dulu dari gue, Ega Pratama, dan sampai jumpa lagi di next video.